Tugas 2.1.A.9 Aksi nyata penerapan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Trangkil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yakni tindakan, oleh Mary Ebner S. Ginsberg. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Skenario. Ibu Tika adalah guru SMP. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Tika akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Jawa mengenai sekar mocopat atau tembang mocopat. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, Ibu Tika memetakan kebutuhan siswanya terlebih dahulu. Untuk memetakan kebutuhan siswa, Ibu Tika melakukan observasi melalui wawancara sederhana bersama muridnya di dalam kelas. Identifikasi kebutuhan murid melalui observasi dengan wawancara sederhana di kelas untuk mengetahui gaya belajar siswa. Berikut videonya. Caranya tak bagus, saat bunyi pas sinau kawitan, ketika kepengen ngerti siapmu anggone sinau. Siapa belajar kamu mengenai sekar mocopat. Siapa yang sudah bisa menambahkan kamu cepat? Oke Mbak Amel, sudah tahu artinya? Sudah. Kemudian siapa yang sudah bisa menembangkan tetapi belum tahu artinya? Mbak Alvina? Ya, tidak apa-apa, itu adalah kesiapan kamu dalam belajar dan sekaligus nanti minat tentang sekar mocopat yang akan kita gunakan untuk menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Terima kasih ya, anak-anak, kita siap belajar ya. Identifikasi kebutuhan murid melalui observasi dengan wawancara sederhana di dalam kelas untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Berikut video yang kami tampilkan. Caranya tak bagus, saat bunyi pas sinau kawitan, ketika kepengen ngerti siapmu anggone sinau. Siapa belajar kamu mengenai sekar mocopat. Siapa yang sudah bisa menembangkan kamu cepat? Oke Mbak Amel, sudah tahu artinya? Sudah. Kemudian siapa yang sudah bisa menembangkan tetapi belum tahu artinya? Mbak Alvina? Ya, tidak apa-apa, itu adalah kesiapan kamu dalam belajar dan sekaligus nanti minat tentang sekar mocopat yang akan kita gunakan untuk menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Terima kasih ya, anak-anak, kita siap belajar ya. Hasil wawancara. Guru menemukan adanya perbedaan gaya belajar murid, yaitu secara visual sebanyak 15 anak, secara auditori sebanyak 10 anak, dan secara kinestetik sebanyak 4 anak. Yang kedua, guru menemukan perbedaan kesiapan belajar siswa, yaitu murid dengan pemahaman awal baik tentang materi sekar mocopat sebanyak 4 anak, sedangkan murid dengan pemahaman awal yang cukup sebanyak 16 anak, dan murid dengan pemahaman awal yang kurang sebanyak 9 anak. Membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan siswa yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk.
Berikut videonya. Sama. Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sebagai langkah awal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pendahuluan. Guru menyapa murid, berdoa bersama, dan melakukan presensi, serta memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dipelajari. Seperti ini videonya. Gerenjang Cahayu Cak Bagus. Piye kabarmu? Sadurunge pasinaon kawiwitan, nyumpulung salah siji mimpin doa atau pandonga kanggo miwiti pasinaon. Sumangga, Mbak Amel. Yuk kabeh ndedonga. Siapa? Manungku pujo kawiwitan. Kono, aktor salam. Mas Ndak, sadurunge pasinaon kawiwitan, sapa sing ora mlebu dina iki? Mbak Ada, kenapa Mbak Ada gak mlebu? Ya, Mbak Ada. Mau dijemput nikah, ya, akeh kan Mbak Ada. Dino iki bocah-bocah awake dhewe sinau babagan mekar maca pagi. Kon Mas. Gerenjang Cahayu. Pendahuluan. Guru melakukan ice breaking bersama siswa. Berikut videonya. Kalih 3. Ini ya, ulangi lagi. Yuk. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi ya, matikan dulu nanti juga lagi. Bon. Bon. Sudah, 1, 2, 3, siap. Oke, tepuk tangan. Pendahuluan. Guru melakukan ice breaking bersama siswa. Oke, yuk siap. Ketika ketoknya ya. Siap-siap, Cak. Siap. Pegang mata. Hidung. Telinga. Rambut. Dagu. Telinga. Hidung. Rambut. Rambut. Telinga. Mulut. Bagang. Dahi. Ya. Telinga. Mata.
Pitutur atau refleksi dari ice breaking. Berikut videonya. Dalam permainan ini, kamu belajar tentang apa, anak-anak? Konsentrasi. Lalu apa lagi karakter yang muncul? Fokus, pinter. Terus? Kejujuran. Wah, aku salah, Bu. Saya maju dengan ikhlas dan suka rela. Itu namanya kejujuran. Terus kamu belajar apa lagi? Kamu senang tidak? Happy tidak? Oke, kemudian belajar untuk mendengarkan perintah. Tadi Bu Tika menyampaikan bahwa apa? Lakukan sesuai kata-kata yang saya ucapkan. Berarti yang kamu dengarkan. Meskipun Bu Tika pegang hidung, tetapi saya mengatakan telinga, kamu tetap harus pegang telinga. Kamu tadi terpengaruh ya, dia yang pegang hidung. Mana hidung saya, mana telinga saya. Gitu ya anak-anak ya. Tepuk tangan untuk kelas kita. Dalam Pendahuluan melakukan lagu daerah sebagai bagian dari ice breaking. Berikut videonya. pandangan ke depan. Duit ibu. Lihat Bu Tika, semangat. Sekali lagi. Pacok aja. Nyunggi wakol kemelengan wakol. Oke, sip, tepuk tangan, Ca. Kegiatan inti. Guru menjelaskan materi tujuan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Seperti ini videonya. Dan gambarnya tentunya. Diferensiasi proses. Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar agar murid belajar dan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi 1. Pembelajaran visual, 2. Pembelajaran auditori, 3. Pembelajaran kinestetik. Pembelajaran visual. Pada pembelajaran visual, murid melihat atau memperhatikan materi dengan menggunakan layar LCD yang ditampilkan oleh guru. Pembelajaran auditori, siswa menembangkan sekar mocopat setelah mendengarkan guru sebagai model atau permodelan. Berikut videonya. Sekar mocopat guru kelas belok
Rasani rolas tari. Pembelajaran kinestetik mengartikan kata-kata sukar dalam sekar mocopat dengan cara mencari referensi di perpustakaan. Pembelajaran kinestetik bertujuan untuk siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik untuk bisa bergerak ke sana kemari, mengikuti pembelajaran dengan cara berpindah-pindah tempat atau bergerak. Diferensiasi konten. Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi proses sebagai kesiapan belajar, agar murid belajar dan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi 1. Pemahaman awal yang baik, 2. Pemahaman awal yang cukup, 3. Pemahaman awal yang kurang. Pemahaman awal yang baik. Guru memberi sedikit pengarahan, selanjutnya membiarkan mereka bekerja secara mandiri. Pemahaman awal yang cukup. Guru memberi pengarahan sampai paham. Jika sudah mengerti atau paham, siswa diminta menyelesaikan tugasnya. Pemahaman awal yang kurang. Guru melakukan scaffolding dengan cara guru membimbing murid dalam memecahkan masalah dan perlahan dilepaskan jika dirasa murid sudah bisa atau sudah mandiri. Diferensiasi produk. Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar, agar murid belajar dan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi 1. Pemahaman awal yang baik, 2. Pemahaman awal yang cukup, 3. Pemahaman awal yang kurang. Pemahaman awal yang baik. Mengerjakan pitakonan atau soal yang lebih bervariasi dengan tingkat kesulitan lebih mengenai sekar mocopat. Berikut foto dan dokumentasinya. Pemahaman awal yang cukup. Mengerjakan pitakonan atau soal yang lebih sederhana dengan tingkat kesulitan sedang mengenai sekar mocopat. Berikut dokumentasinya. Pemahaman awal yang kurang. Mengerjakan pitakonan atau soal yang lebih sederhana dengan tingkat kesulitan mudah mengenai sekar mocopat. Berikut dokumentasinya. Diferensiasi produk. Murid bisa mengirim tugas hasil pekerjaan mereka sesuai minat dan kemampuan melalui video yang dikirim ke WA guru, diposting di Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Berikut video dan dokumentasinya. Penilaian hasil belajar. Guru melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jenis penilaiannya adalah assessment for learning atau penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berjenjang atau tier assessment, di mana penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan murid. Penilaian hasil belajar.
Murid bisa mengirim tugas hasil pekerjaan mereka sesuai minat dan kemampuan melalui video yang dikirim ke WA guru, diposting di Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Berikut hasil dokumentasinya. Refleksi dan penutup. Guru merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan perasaan murid menggunakan emotikon, menyimpulkan pembelajaran, kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dalam berbahasa Jawa. Berikut dokumentasi videonya. Pica kahanan utawa sing mbok rasakno nalika sinau sekar mencoba dino iki. Bener? Seneng apa ora? Kenapa kok seneng, Cak? Nganu Bu yo saged iso maca Jawa. Iso maca sekar mencoba bener ngerti sekar mencoba. Terus apa meneh? Saged nimbang. Terus saged basa krama kang ama ing sekar mencoba. Nah, cari cakeku semoga awake dhewe tansah sinau murid-murid basa Jawa. Ngarep ana pasinaon babagan foto-foto sekar mencoba bocah-bocah maca dhisik ya. Ini sinau materi bukan ramo sinau dhisik ning. Yuk, kapungkasan, pasinaon dino iki kanthi donga murung salah siji kang ini. Siap, Go? Manungku tujuh kawiwitan. Kono, atur salam. Atur suwun dari Cak Bagus, semangat ya. Kesimpulan dan refleksi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu problem solving pembelajaran di kelas. 2. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. 3. Murid akan memperoleh pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar. Testimoni siswa. Berikut dokumentasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati. Saya sebagai siswa merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Butika, yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya merasa bisa belajar sesuai minat, kesiapan belajar atau readiness, dan profil belajar. Terima kasih Butika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah testimoni dari siswa. Assalamualaikum. Testimoni rekan guru. Berikut dokumentasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat telah menyelesaikan aksi nyata penerapan prakarsa perubahan diri yang dilakukan Butika. Butika prakarsa perubahan berdampak konsisten dan kontinu akan membentuk siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sukses untuk pendidikan calon guru penggeraknya, Butika. Demikianlah testimoni dari rekan guru. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.